Sesuai dengan perintah sang suami, Arshila kini menduduki salah satu bangku yang ada di sebuah jamuan besar. Semua orang berpengaruh dalam bisnis kini berkumpul untuk bersulang sebelum debat yang akan datang. Semua persiapan sudah dirasa sangat cukup. Dilihat dari raut wajah mereka yang tidak terlihat adanya kekhawatiran. Arshila seketika menghela nafas panjang, memanyunkan bibirnya gemas sebelum meneguk minuman di dalam gelas yang ada di depannya. Tidak ada satu orang pun yang mengajaknya bicara, bahkan Aska sekalipun. Lelaki itu sibuk berbicara dengan orang-orang yang menggerubunginya seperti semut. "Hai, kau Arshila Pangestu Rahayu bukan?" Seorang pria dengan pakaian formal kini mendekati Arshila, memberikan senyum hangat sembari mengambil posisi duduk di depan wanita itu. Dari caranya menyapa saja, terkesan sangat tidak sopan. Namun Arshila mencoba memakluminya. Dari sini, Arshila bisa menilai tidak semua orang dalam itu orang normal. "Iya," balas Arshila singkat, berusaha mengajukan lelaki di hadapannya. Ia sedikit melirik ke arah Aska yang jarak mereka cukup berjauhan. "Jika kau istrinya Tuan Aska, Pak CEO sedang sibuk berbicara dengan para pengusaha sampai mengajukanmu di sini. Sayang sekali," ujar pria itu, terkekeh pelan tanpa arti yang jelas. Seketika tubuh Arshila bergidik ngeri, menelan ludahnya kasar sembari menahan perasaan gugup. Siapa orang di hadapannya ini? Arshila sedikit merasa ketakutan sekarang. "Saya dengar kau seorang model yang sedang naik daun sekarang. Saya biasa melihat wajahmu di beberapa majalah," ujar pria itu menarik senyum tipis pada raut wajahnya. "Termasuk majalah dewasa. Dari mana Aska memungut wanita sampah seperti dirimu? Kau tidak terlihat pantas ada di acara seperti ini." Mata Arshila seketika berkaca-kaca, mengepalkan tangannya kuat untuk meredam amarah. Bibirnya tidak mampu berkata-kata, hanya sorot matanya yang memandang dengan tatapan tajam. Pria itu mendengus gusar, mencondongkan tubuhnya mendekat ke arah Arshila. "Saya yakin kau hanya dimanfaatkan oleh pejabat seperti Aska bukan? Semua ini kau lakukan pasti demi uang." "Maaf tuan, mungkin saja Anda salah orang. Tolong jaga bicaramu," ucap Arshila, mengumpulkan keberaniannya untuk membalas tatapan pria di hadapannya. "Kita tidak saling mengenal, jadi jangan bersikap Anda paling tahu tentang kehidupanku," lanjutnya tegas. Lelaki itu tersenyum lebar, menampakkan gigi putihnya yang rapi. "Di dunia ini tidak ada kesempatan kedua, Nona. Saya memberikanmu penawaran menarik. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Saya bisa berikan lebih tanpa harus bekerja keras. Kau bahkan bisa berhenti menjajakan dirimu sebagai model. Kau juga bisa menghentikan sandiwara ini dengan cepat." "Sandiwara?" Arshila mengeritkan dahinya bingung. Apa lelaki di depannya ini mabuk? Arshila dapat mencium aroma alkohol dari jarak mereka saat ini. "Jadi mata untukku di sana." Lelaki itu menunjuk ke arah Aska yang sedang menebarkan tawanya. "Berikan informasi yang bisa menguntungkan. Informasi tentang pemilihan atau apapun yang bisa kau dengar darinya." Arshila sedikit menekan sebelah alisnya dengan arogan, menggeleng pelan saking tidak habis pikir dengan pria di depannya. "Kau datang merendahkanku lalu memintaku untuk berada di pihakmu. Jadi kau pengkhianat di sini. Bukannya kau yang harusnya tidak pantas berada di sini, Tuan? Apa kau tidak takut jika aku mengadu pada suamiku?" Lelaki itu terkekeh pelan. "Suami? Berapa lama kau disuruh untuk ini? Taktik ini sangat terbaca oleh kami. Pernikahan kalian palsu untuk menarik perhatian investor, bukan? Tuan Aska hanya memanfaatkanmu untuk popularitas." Perkataan lelaki ini seperti pedang tajam yang menusuk. Arshila sampai mengeraskan rangnya kuat sembari memberikan tatapan tajam. Bagaimana bisa lelaki ini mengetahui hal itu? Kata-katanya juga begitu menyakitkan. "Ingin bergabung dengan saya? Seperti yang saya katakan tadi, kesempatan tidak akan datang dua kali. Apalagi ini keuntungan besar untukmu," ujar lelaki itu, mencoba meyakinkan Arshila. "Apa kau sadar kalau kau itu sekarang sedang berhadapan dengan siapa?" "Arshila,
Begitu Aska kembali menghampiri meja, di mana sebelumnya tempat Aska meninggalkan Arshila kini sudah kosong. Tidak ada seorang pun di meja tersebut. Hanya tersisa gelas kosong bekas minuman beralkohol. Di mana wanita itu? Aska menebarkan pandangannya ke arah sekitar, memastikan keberadaan Arshila yang mungkin saja masih berada di sana. Lelaki itu bergegas menggapai handphonenya, menghubungi nomor Arshila, tidak aktif. Apa dia masih di sini? Lelaki itu beralih menghubungi Gemix, menempelkan layar handphone pada telinganya. Arshila menghilang. Saya tidak bisa menemukannya, Gemix. Mungkin dia masih di sana, Tuan. Arshila bisa saja sedang mencari makanan. Saya sudah memeriksanya, tidak ada, ujar Aska, melangkahkan kakinya untuk mencari keberadaan Arshila. Tolong cari Arshila sekarang. Saya sedang rap. Aska memutus sambungan telepon itu sepihak, kemudian bergegas untuk kembali fokus mencari keberadaan Arshila. Tidak mungkin wanita itu pergi begitu saja. Aska sudah memerintahkannya untuk tetap berada di tempat semula. Sialan, apa dia kabur sekarang? Apa Anda mencari istri Anda, Tuan? Seseorang menghampiri, memandang Aska dengan tatapan seolah ingin mencoba membantu. Aska mengangguk. Iya, tadi dia duduk di sebelah sana. Apa kau melihatnya? Tanyanya sembari menuju ke arah meja di tempat semula. Saya tadi sempat melihat Arshila berbicara pada Pak Kevin. Mereka sempat berbicara lumayan intens, namun saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Seseorang itu memberitahu. Lalu di mana Arshila sekarang? Aska merasa pertanyaannya tidak terjawab. Belum ada raut curiga mengetahui hal tersebut. Kevin, pengusaha yang selalu membuat masalah itu. Untuk apa lelaki itu mendekati istrinya? Aska harus mencari tahu setelah menemukan keberadaan Arshila. Mereka pergi bersama keluar dari acara. Pergi bersama? Arshila? Di dalam bathtub Arshila tersentak kaget, menoleh ke belakang yang memperlihatkan Aska baru saja menerobos masuk ke dalam kamar mandi dengan nafas tergesa. Aska menghela nafas lega, melangkah mendekati Arshila dengan tatapan khawatir. Saya mencarimu kemana-mana. Kenapa kau tidak bisa dihubungin? Handphoneku mati, pecah. Arshila menjawab dengan nada bicara santai, sedikit memanyunkan bibirnya gemas, kemudian kembali semakin memasukkan tubuhnya ke dalam air yang dipenuhi oleh busa. Jantungnya kini berdebar lebih kencang, mengingat ia sedang tidak menggunakan apapun. Lagi pula, apa maksud Aska yang menerobos masuk saat ia sedang mandi? Bejat juga suaminya ini. Lain kali jangan seperti ini, pergi tanpa izin dari saya, mengerti? Arshila lantas mengangguk patuh meneludahnya kasar. Aku minta maaf. Aska beralih memandang benda yang ada di atas wastafel toilet. Matanya sedikit menyipit curiga. Dirinya segera menggapai benda itu. Handphone Arshila yang terlihat pecah dan retak yang lumayan parah. Kenapa handphonemu seperti ini? Apa terjadi sesuatu di sana? Tuan, Arshila berusaha menahan gugupnya. Menggigit bibir bawahnya kuat, ia kini memberikan tatapan keraguan ke arah Aska. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, tapi berjanjilah kau tidak akan marah. Lanjutnya. Apa? Jika besok kau berangkat bekerja, mendapati kabar temanmu yang babak belur, maafkan aku, ujar Arshila seketika memejamkan matanya takut. Aku takut sekarang. Aska langsung mengeritkan dahinya, tidak mengerti dengan perkataan Arshila barusan. Berbicaralah yang jelas, Arshila. Saya tidak mengerti alur cerita yang kau ceritakan. Memangnya siapa temanku? Kenapa dia bisa babak belur? Duduklah, aku ceritakan lagi, dengarkan ya. Sentak Arshila dengan lantang. Kau menyuruhku duduk di atas lantai kamar mandi. Aska sedikit membelalakan matanya terkejut, nada bicaranya seolah tidak terima dengan perkataan Arshila itu. Lalu kau ingin duduk di mana? Arshila memandang sekitar, melihat barang-barang yang bisa membuat Aska mengambil posisi nyaman. Tidak ada bangku di sini, keluar, geser. Aska memotong ucapan Arshila, mulai melepaskan jas yang dikenakannya. Halo nafers semua, jangan kemana-mana di channel Mimin, channel Febitaloka. Minal aidin wal faizin, selamat menunaikan ibadah Idul Adha. Bagi